Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Nina Nuraini. Di sini kakak akan sedikit menjelaskan mengenai kondisi alam negara-negara di benua Asia. Nah, tentunya di benua Asia terdapat banyak sekali negara. Maka dari itu kakak hanya akan mengangkat satu negara saja untuk menjadi pembahasan di pertemuan sekarang. Nah, negara yang akan kakak bahas di sini yaitu negara Jepang. Kenapa demikian? Karena Jepang ini merupakan salah satu negara yang berada di benua Asia, tepatnya di Asia Timur. Dan Jepang ini merupakan salah satu negara yang paling maju yang berada di benua Asia. Nah, untuk itu adik-adik tetap tonton videonya sampai selesai ya. Untuk yang pertama, kita akan mengenal di mana sih lokasi negara Jepang. Ada yang tahu? Dilihat dari letak astronomisnya, Jepang berada pada 30 derajat lintang utara sampai dengan 40 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai dengan 146 derajat bujur timur. Dan untuk letak geografisnya, Jepang ini terletak di barat laut Samudra Pasifik. Dan di sebelah barat, negara Jepang berbatasan langsung dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk. Di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina dan Laut Filipina. Untuk letak geologisnya, negara Jepang ini terletak di antara dua pertemuan lempeng bumi, yaitu yang pertama lempeng Mediterania dan lempeng Pasifik. Nah, itu juga menjadi salah satu alasan mengapa negara Jepang sangat rentan terjadi tsunami dan gempa bumi. Setelah tadi kita membahas lokasi negara Jepang, sekarang beralih ke pembahasan iklim yang ada di negara Jepang. Kira-kira ada iklim apa saja yang ada di negara Jepang? Nah, negara Jepang ini mempunyai dua iklim. Yang pertama ada iklim subtropis dan yang kedua ada iklim sedang. Nah, mengapa negara Jepang beriklim subtropis dan sedang? Karena kembali lagi ke letak astronomisnya, Jepang berada pada titik ordinat 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara. Dan lintang tersebut merupakan daerah atau wilayah bagian bumi di sebelah utara yang beriklim subtropis. Karena negara yang beriklim subtropis ini berada pada titik ordinat 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 40 derajat lintang utara. Nah, dan Jepang berada di titik tersebut, namun lebih 7 derajat di lintang utara. Makanya Jepang juga memiliki iklim yang sedang, dan hanya di beberapa negara saja. Salah satunya yang beriklim sedang adalah negara Hokkaido. Selanjutnya yaitu keadaan penduduk negara Jepang. Luas wilayah di negara Jepang sekitar 378.000 km persegi. Nah, dan Jepang ini memiliki penduduk sebanyak kurang lebih 126,5 juta jiwa berdasarkan WPDS tahun 2020. Walaupun jumlah penduduknya besar, tetapi ada kecenderungan terus mengalami penurunan. Angka kelahiran di Jepang relatif rendah, sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk di Jepang min 0,1%, berarti setiap tahun terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 0,1%. Sementara itu, jumlah penduduk lanjut usia semakin besar jumlahnya karena keadaan kesehatan yang lebih baik. Penduduk Jepang terdiri atas beberapa etnik, tetapi yang dominannya adalah etnik Jepang mencapai 98,5%. Korea mencapai 0,5%,
Cina 0,4% dan lainnya 0,6%. Sementara itu, agama yang dianutnya terdiri dari Shinto 83,9%, Buddha 71,4%, Kristen 2%, dan lainnya 7,8%. Persentase totalnya mencapai lebih dari 100% karena banyak penduduk Jepang yang menganut agama Shinto dan juga Buddha. Selanjutnya yaitu mengenal sistem perekonomian di Jepang. Mengenal sistem ekonomi di Jepang yang merupakan salah satu negara paling maju di dunia. Pada dasarnya, sistem ekonomi Jepang menganut sistem ekonomi pasar bebas dan terindustrialisasi. Sistem ini hampir mirip dengan sistem ekonomi yang dianut negara-negara industri lainnya seperti Jerman, Amerika Serikat, Inggris, dan negara maju lainnya. Jepang merupakan negara perekonomian ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Cina. Perekonomian Jepang pun sangat efisien dan bersaing dalam perdagangan internasional khususnya di bidang industri. Namun, Jepang memiliki kelemahan dari segi produktivitas di bidang agrikultur, distribusi, dan pelayanan yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu mengenai sistem pemerintahan negara Jepang. Jepang merupakan negara monarki konstitusional dengan kepala negara seorang kaisar. Meskipun Jepang merupakan negara monarki, kaisar memiliki batasan sebab untuk pemerintahan yang dianut monarki konstitusional atau patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem parlemennya yang diterapkan pada bentuk pemerintahan Jepang adalah sistem parlemen dua kamar yang mengikuti sistem parlemen yang diterapkan di negara Inggris. Sistem kabinet di Jepang beranggotakan Perdana Menteri dan para menteri lainnya. Perdana Menteri biasanya berasal dari partai majelis rendah yang bertindak sebagai kepala pemerintahan. Sedangkan untuk para menteri kabinet lainnya akan diangkat oleh Perdana Menteri. Mungkin hanya itu yang dapat Kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang belum paham ataupun kurang jelas, boleh ditanyakan di grup WhatsApp kelas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.